Laki-laki itu punya kewajiban menafkahi anak dan istri. Tapi seorang istri tidak punya kewajiban menafkahi. Tapi kalau mau ngasih, boleh. Kalau duit yang udah dikasih sama suami sepenuhnya, itu milik istri, hak sepenuhnya. Mau dikasih siapa, selama itu di jalan yang halal dan dibolehkan, silahkan. Ada orang bijak yang bilang, jangan nikahi kesempurnaan pasanganmu, tapi nikahi kekurangan pasanganmu. Rp45.000 tambah 35 tambah 70. Kamu gitu apaan sih, Cum? Hutang lu 450 nih. Bayar lu. Ngutang tiap hari bakwan 5, udah sampai nasi segitu? uduk 3. Noh, 450 noh. Kan udah gue bayar. Apaan lu bayar bulan lalu sih? Gua kagak punya duit lagi Itu buat bulan belanja. kapan? Bulan Ini kapan? bulan ini. Gua lagi kere banget butuh duit nih. Lu bayar deh cepetan dah. Nah kalau kagak gua besok kagak jualan dong. Sini bayar. Tuh. Dompet gue tinggal. 4,5 ya, gua kasih korting dah. 35 jadi itu 415 aja deh. Ketinggalan dompet gue. Lu alasan mulu. Waalaikumsalam. Punten. Bang Hansip, Ya. ini bini lo nitipin nih. Lah, nitipin ginian gak nitipin duit? Mana gue tahu Ngarep tadi. banget nitipin duit ya. Dia sebelum berangkat ke pasar, dia nitipin ini. Dia bilang, kok tolong kasihin ke laki gue gitu. Ya, nitipin duit itu buat Udah bayar utang. cepetan nih bayar pas 15 sih. Lu ngutang Bulan depan, mulu. bulan depan. Bakwan 10, nasi uduk 3 tiap hari. Bulan depan. Sekarang gua tanya dah. Emang ngapa duit? Kan tadi Mbak denger kagak dia ngomong. Istri gua kagak nitipin duit. Ada juga laki nitipin bini duit. Lu bini nitipin laki Yang gimana? ngelola pengeluaran gue tuh bini gue, bukan gue. Oh, jadi Gue dia ngasih bendaharanya. aja, iya. Kasih 500.000, gue dikasih lagi 800.000. Ya banyak banget. Banyakan dia kan. Udah berbunga dong. Assalamualaikum. Sampai kagak kedengeran serius. Salam bang, salam. Bang Yadi Selamat dulu, ngitung aja, 27.000 Cum. tambah. Alah, Bang Yadi utang 3,5. Salaman dulu Bang dong. Yadi. Kita ngasih salam, dia ngasih utang. Bang Yadi utang 3,5 mancum. Iya, nanti ada apaan sih dari... Alhamdulillah ya, akhirnya istrinya Pak Hansip dibawa ke sini. Bukan. Tangganya. Istri tetangganya. Istri tetangganya. Cakep banget istrinya Hansip. Iya, makanya. Iya, Bang Jack, Bang Jack. Timbul pertanyaan, kenapa itunya Hansip cakep? Iya kan? Bang Jack, Ah. Bang Yadi sama Pak Hansip punya utang sama Encum. Tapi pada nggak punya duit katanya. Bagaimana ini? Ya tenang aja, Cum. Banyak. Boleh minjem dulu bang. Tenang aja, besok gue bayar, gue buku jual nih. Saya di mana? Saya tiap hari tidur di Duduk sini. dulu ah, nyantai dulu dah. Aduh, padahal saya mau ke pasar loh, tapi kok kayaknya pengen duduk di sini dulu nongkrong-nongkrong. Oh iya. Silakan Mbak. Ngobrol. Bisa jangan ngutang ya Mbak ya? Ya, Oh tenang, kalau saya ngutangnya paling Mbak, bayar duduk dulu. Oh, udah sama aja Setahun. bohong Mbak. banget ya, Gimana? tahun. Sini, baca, ayo duduk, yuk duduk. Mbak doyan pisang goreng nggak Mbak? Nah, Doyan banget. Nah, Cum doyan nih, Cum, dia Cum. Pisang mulu Bang Jack. Enggak, ini tamu mau apa pisang yang goreng. nyuruh Bang Jack ya? Oh iya nih, harusnya. Dia yang minta Oh, dong, iya. Tapi kasih yang saya. bayar, Bang Jack. Ya, Ini- Yang bayar, Ya, Bang Yad. Bang ya. jangan-jangan tawarin ntar yang bayar saya sendiri. Oh enggak. Oh enggak ya. Di sini Di semuanya sini Bang Jack. Tamu Yang kita makan. muliakan, rekening kita serahkan. Sama Oke, aja dong. bayar dia juga. Ya ada apa. Ini tadi saya dititipin sama istrinya Bang Hansip, titipin pentungan. Terus malah dia nanya, emang gak dititipin duit? Ya mana saya tahu, kalau duit kan saya tilep sendiri. Hah? Iya kan? Waduh. Oh jadi kalau dititipin duit nggak nyampe. Oh, Emang begitu perempuan banyak kan. Kalau dititipin duit nyampenya berkurang, tapi dititipin omongan lebihnya banyak. Iya. enggak juga. Gitu ya. Oh jadi itu makanya nggak boleh ngerumping-ngerumping, Nah, ngomong itu. dilebih-lebihin nggak boleh tuh. Bener. Emang lu ngapain sih nanya uang pakai dititipin apa enggak sama bini? Ya kan bini yang ngelola pengeluaran, jadi aneh dijatah bang. Oh jadi lu suami takut istri ya sih? Ya enggak juga. Enggak. Enggak, kalau kayak Hansip memang harus takut sama istri. Nah ini Bang Jack bagaimana Bang Jack? Nih udah menyangkut masalah rumah tangga ini antara Iya. istri sama suami kan. Sebenarnya Pengelolaan keuangan ya kan, bagaimana pemecahannya. Gimana menurut Bang Jack? Sebaiknya pengelolaan keuangan menurut Islam itu baiknya kayak apa sih? dalam Baiknya. keluarga. Iya, dalam keluarga. Islam itu bukan agama yang kaku, yang penting sama-sama ikhlas, sama-sama redo,
Tapi yang sudah-sudah kan banyak dicontohkan sama para nabi nih. Kalau cari nafkah itu kewajiban laki-laki. Nah, perempuan ini nih. atur di rumah, ngelola keuangan. Terus kalau sekarang ada perempuan yang kerja, boleh nggak? Selama suaminya redo dan dia tidak mengesampingkan kewajibannya sebagai istri, nggak masalah. Betul. Boleh. Terus kalau misalnya nih istri juga kerja, laki-laki kerja kan pasti laki-laki kan sebagai sumber nafkah yang utama ngasih ke istri. Maksudnya ya ada duit suami, duit istri, duit istri gitu. Ah, itu sebenarnya betul. Walaupun terkesan pahit ya, kan pahit banget buat suami ya. Ya Mau itu menang masih dari sendiri. suami ya. Kayaknya nggak mau dibagi-bagi tuh duitnya. Tapi memang semua ulama nih sepakat bahwa uangnya laki-laki atau laki-laki itu punya kewajiban menafkahi anak dan istri. Tapi seorang istri tidak punya kewajiban menafkahi. Tapi kalau mau ngasih, boleh. Tapi jatuhnya bukan nafkah, itu hadiah. Oh gitu. Hadiah, mau hadiah nggak? Mau. Nah, sebelum dikasih hadiah yang besar-besar, nih hadiahnya ada dari Hadiahnya Encum nih. gemblong dulu nih. Tuh kan. Gemblong apa? Combro. Bakwan. Minum dulu dah. Ini combronya Encum. Paling enak. Combro buatan Encum. Jomblo badan encum. Tadi. Ustaz, Bang Jack protes mulu nih. Ya bukan, ntar salah tafsir. Udah mau diambil kok diturunin lagi Ya, sih? ini elah. menghormati. Oh gitu, terima kasih. Nah, Oh ya bang, jadi mau kok nanya. Bisa dimakan Ah. semuanya. Apa Ya, lagi nih? Di sini ya, nggak boleh makan lewat sini. Sambil- Oh sambil boleh. aja. Nggak, kayak gini tadi istrinya bang Hansip itu kan suka ngambil duit ya, ngambil duit suami. Nah itu hukumnya gimana dalam Islam apabila ngambil uang suami tapi sebenarnya uang itu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, untuk ngasih jajan anak, untuk Betul. belanja gitu. Itu. Tapi ngambil sendiri dari dompet ya? Iya, Oh, hukumnya seperti jadi apa? suami nggak ngasih dompet gitu, tapi diambil sendiri dari dompet. Bagaimana? Gimana? Ustaz? Yang pertama harus dilihat kebutuhannya. Itu buat beli apa dulu? Yang pertama. Yang kedua harus dilihat juga suami menafkahi keluarganya gimana. Nah, jadi ada ulama yang mengatakan kalau suaminya pelit, nggak pernah nafkahin istri sama anak-anak, itu boleh. Pelit ya, pertimbangannya pelit. Karena ada sahabat Rasul yang datang. Ya Rasul, suamiku Abi Sofyan nggak pernah nafkahin saya. Bagaimana? Kata Rasul, kalau engkau mengambil uang dari suamimu, itu halal. Itu juga kalau ada uangnya kan masalahnya. Ya, kalau ada uang. Jadi boleh selama dia pelit, nggak pernah nafkahin. Padahal jelas-jelas usahanya maju, sukses, tapi nggak pernah nafkahin anak sama bini gitu. Beda halnya kalau suaminya nih udah menutupi semua kebutuhan. Ya, Kalau udah, kurang aja. nah, Kurang masih aja. kurang. Biasanya nih bininya banyak kepengen. Melihat tetangga punya cincin lah segala macam, kepengen ngambil duit suami. Itu yang nggak boleh. Gitu. Gitu. Tapi Bang Jack kalau misalnya suaminya nggak pelit nih Bang Jack, Heeh. nih kayak si Ansip tadi nih 500.000 gajinya sebulan dikasihin ke istri. Tapi buat makan, buat ongkos, habis lagi 500.000 dia mintain terus tiap hari. Nah. Istrinya nggak dikasih, sama aja bohong kan Bang Jack. Makanya istri itu kan ada 3 model nih. Istri yang jihad. Istri yang jihad tuh istri yang tiap hari ngelayanin suami mau kerja, nyuciin, nyetrikain, nyemirin sepatu suami. Tuh pahala jihad dapat tuh cum. Kalau kita ngurusin suami doang model begitu. Makanya lu buru-buru kawin lah. Nah, ini siapa yang mau disemirin sama dia? Iya, saya dong mukanya. Ada lagi yang lebih berpahalanya tinggi. Wanita yang ijtihad. Ijtihad. Wanita ijtihad itu nggak cuma ngurus suami, tapi dia ikut nyari duit. Dia dagang batik, dia apa aja lah, dagang jamu. pulsa, dagang jamu. Yang penting ngebantu suami. Itu pahalanya ijtihad. Ada lagi nih istri yang mujahadah. Ini yang paling tinggi. Selain dia ngurus suami, selain dia ikut nyari duit, malam dia ngadu sama Allah lewat sholat tahajud. Wah. Wah. Tuh. Aduh, itu nikmat banget tuh. Oh ya. Bang, Tuh. nih mau nanya nih bang, kalau misalnya kan saya lagi nggak punya duit banget gitu, sedangkan istri ada penghasilannya bang, saya pinjam duit sama istri, saya wajib nggak bayar ganti? Tergantung Iya, menurut lo. tergantung kesepakatannya. Karena begini. Harus kalau istrinya kayak Encum Nah, harus. itu dia. Iya. Kayaknya gede banget suaminya ya. Pinjam duit sama gue. Karena gini, dalam agama Islam yang namanya harta suami yang tadi kita bahas di awal
itu sepenuhnya hak suami. Mau ngasih istri berapa kek, mau ngasih siapa kek. Tapi harus diingat bahwa dalam rumah tangga kan konsepnya litas kunu ilaiha, kata Al-Quran. Agar satu dengan yang lainnya merasa tenang, nggak ada curiga. Jadi yang lebih baik itu adalah etika keterbukaan. Gitu ya. Tuh, suami punya duit, mau ngasih ibu, boleh nggak ngomong sama istri? Kalau misalnya nih, saya nggak kerja misalnya, terus suami kerja tuh saya pengen ngasih, aduh mama saya kok lagi ini ya, boleh nggak saya ngasih duit yang dikasihin sama suami, tapi saya nggak ngomong sama suami, saya kasih udahlah, kan orang tua sendiri, kan keluarga sendiri gitu. Bagaimana, Bang Jack? Kalau duit yang udah dikasih sama suami sepenuhnya, itu milik istri, hak sepenuhnya. Mau dikasih siapa, selama itu di jalan yang halal dan dibolehkan, silahkan. Lagi-lagi ingat, berumah tangga harus dengan etika. Lebih baik ngomong ketimbang enggak gitu kan. Ya kalau habis marah lah. Habis marah. Yang kedua, takutnya nih suami dengar dari orang. Tuh bini lo ngasih, namanya rumah tangga kan sensitif kan. Tuh bini lo enak banget mertua lo. Lo yang ngempanin bini dikasih ke ibunya. Jadi harus ada keterbukaan komunikasi. Bukan masalah boleh atau enggak boleh ngasih ke orang tua, tapi masalah izin lah paling enggak sama suami. Betul. Gitu. Tapi kan ada nih. Gimana Jack, tuh Bang? Sekarang suaminya di rumah, ya kan, bininya yang kerja, gitu. Sekarang kan banyak nih hal seperti itu, mungkin habis di PHK, habis apa gitu kan. Kalau nggak salah itu lagi model sekarang anak jagain, suami jagain anak, namanya apa Cum yang keren tuh sekarang yang modern? Aduh. Apaan sih siaga? Bukan. Apaan sih? Kagak tahu. Lupa. Homestay loan. Itu apa? Lu sih so keren Bang. Udah daripada ini lebih mahal. Ayo, Cum, nasi uduknya nih Cum nih. Nih, nasi uduknya nih. Aduh. Tuh, cobain deh. Beca, waduh enak banget. Jadi saya ngelihat begini ya, ini kan zaman modern nih. Namanya berumah tangga, tantangan di luar kan lebih banyak tuh. Nah, dari pihak ketiga atau tantangan mau belanja segala macem. Jadi kuncinya itu yang terbaik yaitu tadi keterbukaan dalam keuangan rumah tangga. Gitu. Nah, terus Jadi kalau misalnya sama-sama enak. suami ngasih uang ke istri, kan istrinya beli buat bayar listrik, buat beli makanan, itu Atur wajib semua. dicatat nggak tuh Bang Jack? Sebenarnya selama masih bisa dicatat silahkan dicatat. Karena gimana pun ini kan keuangan suami yang cari, suami yang kerja keras banting tulang. Tapi ada juga suami yang nggak mau ribet. Udah deh pokoknya gue taruh segini. Lo mau habis mau kagak yang gue tahu listrik lunas, iuran ini lunas gitu. Karakter keluarga tuh masing-masing berbeda, nggak sama. Nah kalau sumber penghasilannya misalnya kita si istri tuh harus wajib tahu nggak Bang dari mana uangnya misalnya kan kerja nih kayak Halal apa enggak ya gitu saya ya? kan hansip terus ada sampingan misalnya dapat duit gitu terus dia wajib tahu nggak dari mana nih dapatnya Duit lebihnya. jagain kawinan Masih apa nggak? olah Iya. sunatan gitu kan. Jagain kambing. Tahu banget kayaknya Bang. Gue pernah jadi hansip tuh. Kalau keharusan istri nggak perlu, istri nggak perlu tahu dari mana. Istri cuma ngingetin bahwa cari uang harus dari sumber yang halal. Itu kewajiban istri. Kalau istrinya tahu kerjanya di sini, gajinya sekian, ya lebih baik. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, gitu. Ingat bahwa permasalahan rumah tangga itu paling rentan adalah masalah uang. Ini masalah rentan juga nih, perceraian nih Ustadz nih. Kalau ada, sekarang kan kita sering dengar harta gono gini lah orang mau cerai. Iya kan, apalagi yang ada di infotainment tuh ya. Kalau harta gono gini harus dibagi gimana perebutannya sampai ke pengadilan. Waduh repot Ustadz. Sebenarnya dalam hukum Islam, ada nggak sih pembagian harta gono gini? Sebenarnya Jangan cerai. Allah itu tidak mengharuskan, ini pranikah kan, sebelum nikah. Nggak ada syarat dan rukun harus ada hitung-hitungan, nggak. Itu tidak masuk syarat dan rukun nikah, sahnya nikah. Tapi orang nikah nih sekarang, karena melihat fenomena di infotainment, nikah cerai. Jadi takut. Akhirnya mereka mengantisipasi. Iya, itu dia. Apalagi kalau suami istri sama-sama kerja, penghasilan sama-sama gede. Akhirnya kan sama-sama hitung-hitungan. Iya. Makanya kenapa Rasul bilang sebaik-baiknya rumah tangga adalah suaminya yang cari uang, istri yang ngurus anak di rumah. Itu sebaik-baiknya rumah tangga. Baik. Bukan berarti yang istrinya kerja terus nggak boleh, baik, ya. enggak. Tetap. Tapi itu yang sebaik-baiknya. Kenapa? Karena biar nggak ada fitnah.
Biar harta jelas itu sepenuhnya milik suami. Iya. Rumah suami yang beli, mobil suami yang beli. Tuh. Sekarang begini, berumah tangga, mobil patungan, suami istri, ya enggak? Pas pisah mau dibelah tuh mobil dong. Nah, kan? Apa rumahnya 2 tingkat mau seorang 1 tingkat? Nah. Kan nggak mungkin. Kalaupun misalnya mau pakai harta gono ini, mau dihitung dari awal boleh. Itu lebih baik selama niatnya untuk mengantisipasi kalau ada apa-apa. Nah, tuh. Paham banget lu yang udah dibagi harta gono gini. Yang nggak boleh tuh harta gono gini sebelum nikah udah diniatin. Ya udahlah, aku juga cerai. Nah, itu yang nggak boleh. Nggak boleh cerai ya. Nah, kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu nantinya tergantung niat di awal loh, Bang. Nah, kalau awal udah jelek Nah, ya. kalau niat awal udah jelek itu jadi sebuah doa. Jadi dia kesampean. Tapi kalau niat dari awal udah baik, saya kerja, penghasilan saya lumayan, istri saya kerja, penghasilan lumayan. Biar sama-sama jelas kan pada ke notaris tuh. Oh, iya. Benar. Boleh, karena kata Allah, ketika kita berurusan dengan yang sifatnya uang, lebih baik dicatat. Sampai urusan utang kudu dicatat. Benar. Gitu. Misalnya, naudzubillah min dzalik, misalnya terjadi cerai tidak seikhlasnya aja, udah deh seikhlasnya aja deh, gue ngasih lu sekian aja gitu. Nah gitu ya, nggak boleh. Ya. Enak banget ya. Enak banget. Kalau jadi gini, Janjiannya gimana? yang diajarkan dalam fikih Islam itu, kalau orang sudah berumah tangga harus jelas. Ini harta suami, ini harta istri, ini harta bersama. Yang buat rumah yang dipakai bersama, udah nih harta bersama. Bukan investasi pribadi. Gitu loh. Biasanya ada juga istri, gue mau beli tanah nih, mau bikin kontrakan, ini mau gue kontrakin nih, gitu kan. Penghasilannya buat gue, boleh. Itu milik pribadi. Kalau yang bersama mending dikumpulin, udah nggak usah pakai dihitung, diikhlasin. Ya. Itu salah satu alternatif. Mau ditanyain lagi nggak? Ada nggak? Tuh Hansip mau nanya kali dia, ngapain Hansip? Lu ngapain Sip? Kenapa? Biasa. Bang, kalau warisan gimana bang, warisan? Hah? Warisan. Nah, warisan dari Dia udah takut aja nih warisan keambil bini. dari mertua, wah, itu kita boleh nggak? Enggak lah, yang Jatah. namanya mantu nggak dapet. Enggak ya? Yang Dia pasti, ngarepin banget kayaknya. makanya, jangan-jangan lu nikahin bini lu ngarepin Warisan Warisan. gitu. Wah, Allah, enggak lah. mertua meninggal. Itu harta kan milik anak, milik istri. Suami nggak ada hak campur aduk, terserah tuh bini. Iya. Gue mau kemanain kek. Kalaupun laki dikasih itu hadiah, Nah, bukan jatah. Berarti kita nggak boleh minta gitu, nggak boleh ya? Ya kalau minta istrinya redo nggak apa-apa. Enak aja gitu. Nih, mereka. nih kayak tadi dari tadi nih ya, kerjaannya minta duit mulu sama istrinya. Makanya. Gue curiga lu Sip. Wih, tuh gue duitnya banyak. Untung nggak jadi bininya ya. Iya, dari tadi istri gue kagak nitipin duit. bini lu dapat warisan, nggak dapat warisan, lu nggak punya apa-apa udah. Iya, sama aja udah ya. Ya, dari kesimpulan semuanya nih, seharusnya pasangan suami istri itu dalam berkehidupan rumah tangga harus bagaimana? Iya. Kesimpulannya deh ya. Yang perlu kita garis bawah ini gede-gede bahwa orang berumah tangga itu adalah orang yang belajar menerima kekurangan masing-masing. Makanya kan ada orang bijak yang bilang jangan nikahi kesempurnaan pasanganmu, tapi nikahi kekurangan pasanganmu. Kalau nyari yang sempurna nggak ada habisnya. Nggak ada. Nah, termasuk dalam masalah keuangan. Selama masih bisa sama-sama terbuka, transparan, dipakai buat apa, saling ngingetin. Namanya suami kan atau samanya istri pengen beli ini, beli itu. Nah, satu dengan yang lain nih watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling ngingetin. Udahlah, kita masih banyak kebutuhan. Ini ntar dulu deh belakangin. Betul. Tuh perlunya pasangan hidup. Ini secaya kalau itu semua dilakuin, nggak bakalan tuh ada namanya perceraian, berantem ya nggak ada. Karena kalau udah mulai ditutup-tutupin, ingat ra'suz dzunubi al-kadzibu. Ini biang kehancuran dari semua awalnya apa ya? Kebohongan. Apalagi masalah uang. Gitu. Siap-siap Paham dulu nih kan? Bang Jack. Paham. Nasib, paham. Siap dulu Bang Jack. Ustaz udah paham belum? Paham. Kan gua yang jelasin, Bang. Ya, kalau gitu alhamdulillah ya. Akhirnya aku tahu. Aduh, ini Pokoknya kayaknya siap-siap udah apa, siang. Ini aku bungkus aja boleh ya? Boleh dong, Bawa. boleh. Aduh udah siang nih, kayaknya ntar pasar takut rame, nggak dapet ini, itu, ini, Pasti itu. dibungkus perutnya udah lapar ya. Udah kenyang. Bang Kenyang Hansip, ya? Udah kenyang. mau ketemu bininya? Yuk ikut saya ke pasar yuk. Aku beneran minta duit lagi. Aduh. Ya, kan bener-bener lu Sip kerjanya minta duit mulu sama Hati-hati istri. ya. Ya, saya ke pasar dulu ya. Assalamualaikum Bang Jack, semuanya. Assalamualaikum. hati-hati sip. Kalau duitnya banyak Sip, bayar utang lu. Ansip ngaku dompetnya diambil, tahun dompet kosong. Makanya.